Energi tekanan yang dikeluarkan King Sui seperti harimau turun dari gunung. Karena tidak kuat menahan, Hu Wenlong terpaksa mundur selangkah setelah menghadapi tekanan King Sui. Ini membuatnya sangat heran dan dia merasa bahwa dia telah kehilangan reputasinya. Pria muda di seberangnya hanyalah seorang Xiantian. Itu tidak benar. Hu Wenlong menyipitkan matanya. Itu karena sampai sekarang, dia masih hanya bisa merasakan bahwa pemuda ini berada di level Xiantian. Namun, dia mampu mendorong Hu Wenlong mundur satu langkah. Bahkan jika Hu Wenlong telah lengah sebelumnya, dia masih bukan orang yang dapat didorong oleh kultivator Xiantian hanya dengan aura saja. Selain itu, jika dia adalah seorang kultivator Xiantian, aku akan bisa menghancurkannya hanya dengan tekanan saja. Namun, sepertinya dia bisa mengabaikan tekananku. Gumam Hu Wenlong dalam hati masih sangat heran. Dia merasa bahwa King Sui bukanlah seorang ahli, tidak di usianya yang masih muda. Maka itu pasti karena pemuda itu bisa mengabaikan tekanan orang lain atau bahkan telah mengembangkan teknik bela diri mental khusus. Ada semacam orang yang berkuasa di dunia di 9 benua. Orang semacam ini memiliki energi roh yang kuat dan mengembangkan seni 5 elemen atau beberapa teknik yang meningkatkan serangan seseorang melalui energi roh. Seni 5 elemen adalah jenis teknik di mana seseorang mengolah 5 elemen, seperti api primordial King Sui. Teknik semacam itu terkait dengan energi roh kuat seseorang dan biasanya, sebagian besar dari orang-orang ini akan menjadi alkemis, penempa, dan penjinak binatang. Pekerjaan lain yang bisa diambil seseorang adalah menjadi spiritualis. Pekerjaan ini memiliki kebutuhan yang lebih tinggi untuk energi roh seseorang dibandingkan dengan budidaya seni 5 elemen atau pekerjaan lain seperti alkemis, penempa, dan penjinak binatang. Mereka tidak melakukan alkimia, tidak menempa senjata, juga tidak menjinakkan binatang buas. Mereka hanya membunuh. Spiritualis membunuh tanpa menunjukkan setetes darah pun. Mereka tidak menggunakan pedang. Mereka mengandalkan energi roh mereka yang kuat, melalui pengembangan teknik serangan energi roh yang unik, secara langsung menyerang otak dan jiwa seseorang, tanpa sepengetahuan siapapun. Orang-orang ini sangat menakutkan tetapi mereka memiliki fisik yang sangat lemah. Mereka tidak akan punya jalan keluar lain jika bertemu orang-orang dengan energi roh yang kuat. Biasanya, mereka memiliki orang yang menjaga mereka. Meskipun mereka sangat pandai membunuh orang, mereka juga mudah dibunuh. Itu 10 kali lebih sulit untuk menjadi seorang spiritualis yang kuat daripada menjadi seorang kultivator yang kuat. Itu karena bakat yang dibutuhkan dari spiritualis jauh lebih keras dan bahkan teknik budidaya yang mereka gunakan sangat unik dan langka. Ada banyak orang yang memiliki energi roh yang kuat tetapi tidak memiliki teknik untuk menyerang dengan energi roh mereka sehingga kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang spiritualis. Para pembudidaya seni bela diri melatih tubuh dan ki mereka. Meskipun energi roh mereka akan meningkat saat tubuh mereka menjadi lebih kuat, peningkatan tersebut lambat dan bertahap. Pembudidaya seni bela diri dengan tingkat yang sama biasanya tidak memiliki perbedaan besar dalam hal energi roh mereka. Mereka tidak seperti King Sui yang memiliki citra yin yang dan energi alam. Energi alam dapat memperkuat budidaya energi roh pengguna tetapi tidak dapat memungkinkan seseorang untuk lebih baik melepaskan energi roh seseorang untuk melakukan serangan. Itu seperti teknik penguatan kuno yang meningkatkan tingkat kultivasi King Sui. Namun, diperlukan berbagai teknik pertempuran seperti pedang gelombang ke-6, teknik pedang dasar, teknik pedang kombinasi dan senjata tersembunyi untuk menghasilkan kekuatan destruktif yang lebih kuat. Hal yang sama berlaku untuk serangan dengan energi roh. Energi alam King Sui dan gambar yin yang, sebanding dengan teknik penguatan kuno, tetapi api primordial King Sui hanya dapat dianggap sebagai jenis seni 5 elemen dan bukan teknik yang memungkinkan dia untuk menyerang dengan energi rohnya. Orang tua itu khawatir King Sui adalah tipe orang yang mengembangkan teknik untuk menyerang orang lain dengan energi roh mereka. Lagi pula, meski orang-orang itu tampak sangat lemah,
mereka bisa dengan mudah membunuh target mereka dan bahkan bisa membunuh orang yang kelihatannya jauh lebih kuat dari diri mereka sendiri. Anak muda, datanglah ke Huwei Adventurer Guild. Saya akan memberi Anda posisi seorang penatua, ucap Huwenlong memandang King Sui dan berkata dengan serius. King Sui berpikir bahwa pihak lain tidak sabar untuk membunuhnya, tetapi berpikir bahwa dia mencoba menariknya ke sisinya. Apalagi, tawaran itu sepertinya tidak sedikit. Sangat disayangkan bahwa bahkan jika dia memberikan seluruh Huwei Adventurer Guild kepadanya, dia tidak akan tertarik. Selain itu, sulit untuk mengatakan apakah ini tipuan. Ekspresi King Sui tidak berubah, seolah dia sedang berpikir. Saya tidak hanya akan memberi Anda posisi sebagai penatua, saya juga akan memberi Anda sebuah istana, 20 pelayan cantik, 2000 emas dan perhiasan. Melihat King Sui tenggelam dalam pikirannya, Huwenlong melanjutkan. King Sui tidak menyangka bahwa Huwenlong adalah orang yang akan secara aktif menyuap orang. Mungkin karena status Huwenlong, posisi penatua ini masih sangat penting. 20 pelayan cantik juga akan menjadi godaan besar bagi orang-orang bejat. Dan 2000 emas dan perhiasan, status, uang dan keindahan, semuanya telah dipertimbangkan. Jika saya ingin seluruh Huwei Adventurer Guild, apakah Anda akan memberikannya kepada saya? King Sui mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Huwenlong dengan tenang. Dia ingin membodohi Huwenlong, ingin membuatnya marah. Beraninya kamu untuk berpikir bahwa Anda tidak menghargai niat baik orang lain. Kamu tidak tahu lebih baik. Huwenlong berteriak dengan marah. Beraninya aku. Haha, tunggu sampai aku meratakan seluruh guild petualang Huwei. Kau akan tahu apakah aku berani melakukannya atau tidak, ucap King Sui terus menatap Huwenlong dengan tenang. King Sui tidak peduli dengan Huwei Adventurer Guild, tetapi dia masih sangat berhati-hati saat berurusan dengan mereka. Grand Elder, aku akan membunuhnya. Seorang pria paruh baya di belakang Huwenlong berkata dengan suara lembut. Huwenlong mengangguk, hanya kecurigaannya bahwa King Sui adalah seorang spiritualis. Bagaimanapun, spiritualis terlalu langka dan karena itu dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengujinya. Pria paruh baya itu mengeluarkan pedang panjangnya dan menerkam ke arah King Sui tanpa sepatah kata pun. Klang. Wush, lompatannya sangat unik, tampak lambat tetapi nyatanya sangat cepat. Pedang panjang di tangannya menghasilkan gambar demi gambar yang gelap gulita saat menyapu ke arah King Sui, segera membuat udara di daerah itu lebih dingin beberapa derajat. King Sui menggelengkan kepalanya, tidak mundur tetapi sebaliknya, maju ke depan. Wush, dia meluncurkan tangan kanannya dengan kecepatan tinggi, mengenai tenggorokan pria itu. Krak, suara tenggorokannya terkoyak terdengar dan mata pria itu muncul dengan tidak percaya tepat di depan King Sui. Kali ini, Huwenlong benar-benar tercengang. Dia merasa bahwa kemampuan pemuda ini tidak lebih lemah dari miliknya. King Sui menoleh untuk melihat Yunduan yang sedikit linglung. Percayalah, meskipun saya mungkin tidak bisa memberi Anda kekayaan besar, saya bisa memberi Anda kehidupan yang Anda inginkan. Yunduan memandang King Sui dengan bingung. Pada saat ini, seolah-olah ada sesuatu yang hangat mengalir di dalam hatinya, memberikan kehidupan baru ke seluruh tubuhnya. King Sui memandang Yunduan dan tersenyum sebelum dia berbalik untuk melihat Huwenlong. Dia kemudian menyerang seperti harimau yang ganas. Wush, klang-klang, aura dan teknik bela dirinya semuanya diedarkan ke puncaknya. Pedang biduk dan palu Dewa Petir muncul dengan cepat di tangannya. Dia ingin memberi Huwei Adventurer Guild ini pukulan terakhir yang kuat. King Sui merasakan bahwa kemampuan Huwenlong sekitar 4,5 bintang. Di kota binatang surgawi, ini sudah dianggap relatif kuat. Apa yang ingin dilakukan King Sui ketika dia berlari, adalah memberikan pukulan fatal. Pedang gelombang ke-6. King Sui tidak melemahkan lawan karena tidak perlu. Ketika kemampuan mereka hampir sama, pedang gelombang ke-6 bisa membunuh lawannya secara instan. Apalagi, kemampuan lelaki tua ini tidak sekuat saat dia berada di puncaknya. Duar-duar-duar, suara ledakan tabrakan terdengar beruntun.
Senyum tipis muncul di wajah King Sui sementara raut wajah Hu Wenlong adalah salah satu ketidakpercayaan dan keputusasaan. Dia tidak mengira dirinya akan terbunuh bahkan dalam mimpinya. Apalagi, itu ada di tangan pria muda seperti itu. Momen singkat itu seperti 100 tahun dan dia dilahap oleh kegelapan. Itu benar-benar sunyi di sekitarnya, tanpa sedikit pun suara. Mereka bahkan bisa mendengar suara nafas. Semua orang lupa apa yang seharusnya mereka lakukan. Mati, langsung terbunuh. Mataku tidak mempermainkanku, kan? Hu Wenlong langsung dibunuh oleh seorang pemuda. Seseorang mengusap mata mereka begitu keras hingga berubah menjadi merah saat dia berbicara dengan tidak percaya. Siapakah pemuda ini? Dia tampaknya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Nona Yunduan. Tepat sekali. Mungkinkah dia kekasih Nona Yunduan? Sulit untuk mengatakannya. Hu Yunlong bermimpi mendapatkan Nona Yunduan meski usianya sudah tua. Ini bagus. Guild petualang Hu Wei mungkin akan mati sekarang. Keributan di sekitar semakin keras. Ada orang yang bahagia, ada orang yang dirugikan. Namun, sebagian besar orang memasang ekspresi sombong. Saat ini, orang-orang yang paling bahagia adalah orang-orang dari Cloud Adventurer Guild. Yunduan berdiri di sana dan menyaksikan dengan bingung. Dia tidak percaya bahwa semua yang dia lihat adalah benar. Yunpeng tersenyum dengan wajah memerah. Wanita cantik yang sudah menikah berdiri di sana, air mata mengalir dari matanya. Itu adalah air mata kebahagiaan. Dia tahu bahwa putrinya tidak lagi harus melalui kehidupan yang sulit lagi. Yun Qi, Yun Yang, Yun Tong dan yang lainnya juga sangat bersemangat. Hanya Yun Xiao yang murung. Dia berkeringat dingin. Jika bukan karena Yunduan, kakak laki-laki tertua mungkin akan dibunuh oleh orang itu. Hahaha, surga punya mata. Pria yang dipanggil saudara laki-laki ketiga tadi tertawa. Orang-orang tua di sebelahnya juga sangat gembira. Orang-orang tua yang berada di seberang mereka melarikan diri dari Cloud Adventurer Guild untuk bergabung dengan Hu Wei Adventurer Guild, sekarang memiliki wajah pucat. Dalam sekejap mata, tidak hanya reputasi mereka yang hancur tetapi semua yang mereka miliki, termasuk nyawa mereka, akan segera hilang. Astaga, kamu akhirnya melakukan sesuatu yang benar untuk sekali ini. Keputusan tuan tua saat itu benar. Nona adalah salah satu yang terlahir untuk hal-hal besar. Guild petualang Cloud pasti akan berkembang, ucap lelaki tua itu, dengan air mata kebahagiaan mengalir. Kata-katanya juga mengirimkan pesan kepada orang-orang di sekitar mereka. Yunduan adalah harapan mereka. Yunduan mendapat bantuan dari orang yang hebat dan Cloud Adventurer Guild akan menjadi lebih kuat. Tidak ada yang bisa menyinggung perasaan mereka dengan mudah. Saat King Sui hendak membunuh orang-orang lainnya, Yunduan segera berbicara, "King Sui, lepaskan mereka." King Sui berhenti dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tersenyum tipis. Mereka adalah anggota Cloud Adventurer Guild kami di masa lalu, dan telah melakukan pekerjaan besar untuk kami. Mereka juga memiliki keluarga besar yang harus dirawat. Baiklah, jawab King Sui. Dia melihat sedikit rambutnya menyapu wajahnya dari angin, memberinya perasaan kesemutan. Dia secara alami membantunya menata rambutnya. Yunduan tidak bisa membantu tetapi mengambil satu langkah mundur. Rona merah samar muncul di wajahnya. Terima kasih. Pada saat ini, orang tua lainnya dari sebelumnya berjalan dan membungkuk ke King Sui. Namun, King Sui dengan cepat membantu mereka. Dia tidak tahan menerima busur seperti itu dari mereka. Teknik bela diri Anda sangat kuat. Izinkan kami mengucapkan terima kasih. Aku berteman baik dengan Nona Yunduan. Masalahnya adalah milikku. Kalian tidak perlu melakukan ini. Saya melakukan ini dengan sukarela. King Sui berbicara, hatinya merasakan pikiran. Ketika Yunduan mendengar King Sui menekankan bahwa mereka adalah teman yang sangat baik, dia tidak bisa menahan rasa panik. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui tersenyum padanya dan dengan cepat berbalik.
Jantungnya berdebar sangat cepat. Meskipun mereka pernah memiliki skinship terdekat sebelumnya, itu adalah kecelakaan. Baru sekarang jantungnya berdebar sangat cepat. King Sui menatap Yun Duan. Dia terangsang melihat penampilan jinak semacam itu pada wanita dewasa dan anggun seperti dia. Dia adalah wanita tercantik di kota binatang surgawi, bahkan Long Lingyun tidak bisa dibandingkan dengannya. Namun, King Sui lebih kagum dengan nasib di antara mereka berdua. Tanpa kejadian di istana surgawi, dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi hari ini. Nasib adalah hal yang luar biasa dan misterius. Seseorang tidak dapat melihat atau menyentuhnya. Itu hanya membuat kagum seseorang pada saat-saat seperti ini. Melihat Yun Duan yang tidak seperti biasanya, King Sui mengalihkan pandangannya. Yang lain sudah memperhatikan hubungan ambigu mereka. Mereka tahu bahwa ini adalah pertama kalinya wanita muda cantik dari klan Yun benar-benar menunjukkan ekspresi jinak kepada seorang pria. Jangan menunda, ayo pergi ke Huwei Adventure Guild sekarang. King Sui berkata dengan lembut, melihat Yun Duan mendapatkan kembali ketenangannya. King Sui, ucap Yun Duan sedikit ragu. Percayalah kepadaku. King Sui berkata dengan lembut. Dengan satu gerakan, burung api miliknya muncul di langit. Kuaak, burung api berteriak keras. Banyak orang dikejutkan oleh panggilan menusuk telinga dari burung api besar. Suara yang jelas dari burung api jauh lebih menakjubkan dan agung daripada binatang iblis pada umumnya. Paman, Bibi, aku akan membawa Yun Duan ke Huwei Adventure Guild dan mengakhiri semuanya. Anda tidak perlu khawatir. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada putrimu, ucap King Sui kepada pria parubaya yang tampak terpelajar dan istrinya, sambil tersenyum. Baik, Bibi tidak akan menghentikan Anda dan tidak akan mencoba menghalangi Anda, tetapi harap berhati-hati. Ada air mata kebahagiaan di wajah istrinya yang cantik. Dia mengatakan ini sambil memandang King Sui dengan gembira. Setelah mengakui yang lain dengan anggukan, King Sui memegang pergelangan tangan putih salju Yun Duan dan melompat ke langit, mengendarai burung api miliknya. Yun Duan tidak bisa menahan gemetar sedikit. King Sui tidak dapat menahan perasaan bahwa wanita adalah keajaiban. Meskipun mereka tidak akrab satu sama lain, mereka telah melakukan kontak seksual. Terlepas dari tahun-tahun yang telah berlalu, dia bisa membangkitkan emosinya hanya dengan memegang pergelangan tangannya. Dia tidak tahu apakah dia harus senang atau kecewa. Biasanya, dalam situasi ini, seseorang akan merasa gugup dan malu, tidak tahu apakah pihak lain akan menerima atau menolak mereka. Tetapi dia merasa cemas karena dia memiliki emosi seperti itu ketika dia memikirkan apa yang dia katakan sebelumnya. Ternyata dia juga punya perasaan padanya. Jika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia merindukannya dengan sedih, tetapi kadang-kadang dia akan memikirkannya dan bahkan memiliki dorongan untuk mencarinya. Yun Duan memberi King Sui arahan dan burung api merentangkan sayapnya dan menghilang dari pandangan kerumunan. King Sui dan Yun Duan berdiri berdampingan di punggung burung api. Angin sepoi-sepoi bertiup saat lengan baju mereka berkibar di belakang mereka. Gaun Yun Duan menari tertiup angin, membuat wajahnya yang anggun dan anggun semakin tenang dan anggun. Terima kasih, Yun Duan berkata pada King Sui lagi. King Sui menoleh untuk melihat wanita yang berdiri di dekatnya. Di masa lalu, mereka berpisah untuk melukai satu sama lain. Namun, saat mereka bertemu lagi, mereka sepertinya menghargai perasaan di antara mereka. Kamu mengatakan itu berkali-kali. Anggap saja seolah-olah aku berhutang budi padamu. Sebenarnya, aku juga memikirkanmu. Saya tidak tahu mengapa, tapi saya selalu merasa bahwa saya berhutang sesuatu kepada Anda dan saya hanya ingin melihat bahwa Anda hidup dengan baik. King Sui tersenyum saat dia melihat ke kejauhan. Mendengar kata-kata King Sui, Yun Duan tersenyum, menunjukkan lekuk lembut bibirnya yang sangat memikat. Kamu sudah dewasa, ucap Yun Duan sambil menatap King Sui. King Sui tercengang sesaat sebelum dia tersenyum. Kamu juga sudah sangat dewasa sejak saat itu. Apakah saya sudah tua sekarang?
Yun Duan bertanya dengan lembut, dia terdengar sedikit cemas. Dia memang lebih tua dari King Sui, jadi dia sedikit khawatir tentang itu. Meskipun dia masih bisa dianggap muda, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit canggung. Tidak, bagaimana wanita tercantik di kota binatang surgawi menjadi tua? Ketika semuanya selesai, saya akan memberikan Anda sesuatu, itu akan memperpanjang penampilan awet muda Anda 30 tahun lagi. King Sui tertawa ringan. King Sui, kamu sangat kuat sekarang. Tidak ada seorang pun di istana surgawi yang lebih kuat dari Anda. Mengingat saat-saat ketika Anda bertengkar dengan bocah kaya itu sepertinya sudah lama sekali. Yun Duan memiliki perasaan yang tak terlukiskan mengingat peristiwa masa lalu itu. King Sui, itu ada di sana. Tepat ketika King Sui hendak berbicara, Yun Duan menunjuk ke kompleks di kejauhan yang tampak mirip dengan Cloud Adventurer Guild. Ayo turun di sini. King Sui menarik Yun Duan bersamanya saat mereka melompat dari atas punggung burung api ke arah Huwei Adventure Guild. Dia dengan sengaja memegang erat tangannya yang seperti giok. Ketika mereka berada di udara, Yun Duan memandang pria yang tak terlupakan di sisinya. Dia sudah percaya bahwa dia akan membawa keberuntungan untuknya. Dia tidak membutuhkan ketenaran dan uang, tetapi dia tidak tahu apakah dia tahu apa yang dia inginkan. Burung api miliknya memanggil dengan keras, dengan cepat memberitahu beberapa anggota di Huwei Adventurer Guild. Ketika King Sui mendarat di halaman dalam, banyak orang muncul di dekat mereka. Cepat, beritahu ketua, mereka dari Cloud Adventurer Guild. Katakan saja padanya bahwa Yun Duan telah tiba. Mengapa Great Elder tidak kembali? King Sui dan Yun Duan berdiri di tengah halaman melihat orang-orang yang mengelilingi mereka. Ketika King Sui mengamati kekuatan mereka, dia tahu bahwa mereka hanyalah massa biasa, jadi dia ingin menunggu anggota inti dari Guild Petualang Huwei. Nona Yun Duan, kamu tidak sabar untuk menikah, jadi kamu datang lebih awal ke persekutuan petualang Huwei kita, kan? Setelah waktu yang singkat, lebih dari 10 orang mendekati mereka dari kejauhan. Mereka semua seusia Hu Yuanxing. Mereka mungkin adalah cucu dari klan Hu. Kakak kedua, kakek benar-benar keterlaluan. Dia sudah sangat tua dan dia memiliki banyak wanita. Sekarang dia bahkan tidak akan menyerah pada wanita tercantik di kota binatang surgawi. Saya merasa marah bahkan sebagai cucunya, ucap seorang pria yang tampak ceroboh. Adik ketujuh, kakek hanya menikahi wanita ini sebagai langkah strategis. Selain itu, kakak laki-laki dibunuh oleh wanita ini. Apakah menurutmu dia akan memiliki kehidupan yang baik tinggal di sini? Kakak kedua mengejek sambil menatap Yun Duan. Jadi kakak kedua, kamu mengatakan bahwa meskipun dia adalah istri kakek dalam nama, dia hanyalah seorang tahanan. Hehe, pemuda berbaju merah itu tertawa. Apa yang harus kita lakukan jika wanita itu bunuh diri di sini di Huwei Adventurer Guild? Ucap saudara ketujuh cemas. Jangan khawatir, dia tidak akan punya kesempatan. Dia tidak akan mati, karena dia sudah setuju untuk bergabung dengan kita. Itu berarti dia takut kita akan berurusan dengan keluarganya dan anggota Cloud Adventurer Guild. Kita hanya perlu menggunakan keluarganya untuk melawannya dan dia akan melakukan apapun yang kita inginkan, ucap pria itu dengan licik. Dari percakapan mereka, King Sui merasa bahwa pria yang dipanggil saudara kedua adalah anggota inti. Senyuman kejam melintas di wajahnya saat Yun Duan mengomel. Sangat mengerikan memikirkan apa yang akan terjadi tanpa King Sui. King Sui memandangi pria di depannya. Mereka terlihat beradab tapi mereka hanyalah binatang buas dengan kulit manusia. Dengan jentikan lengan bajunya, dia menembakkan jarum beracun. Meski agak jauh, pria itu tidak bisa mengelak dengan level kemampuannya saat ini. Pria itu bahkan tidak menyadarinya. Dia hanya merasakan sensasi dingin di dahinya dan langsung pingsan. Yang lain baru menyadari ada yang tidak beres saat pria itu jatuh ke tanah. Kakak kedua sudah mati. Mereka membunuh kakak kedua. Aliran darah segar mengalir dari tengah dahinya dan begitu saja pria itu meninggal. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba merasa kedinginan.
Mereka bahkan tidak menyadarinya ketika lawan menyerang dan saudara mereka terbunuh. Selanjutnya, pria itu adalah yang terkuat di antara mereka. Jelas bahwa pemuda di depan mereka adalah pelakunya, karena Yun Duan tidak akan berani melakukan itu dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Karena dia datang ke sini untuk membunuh, tidak perlu mengampuni kelompok orang yang berada di depannya. King Sui mengangkat kedua lengannya dan ledakan tajam terdengar di udara. Boom! Para pemuda dari klan Hu segera mati, bahkan tanpa satu pun yang selamat. Pada saat yang sama, 10 penatua lari. Ketika mereka melihat anggota keluarga mereka yang lebih muda berserakan di mana-mana. Mereka menyerbu King Sui dan Yun Duan dengan marah. King Sui bertindak seperti tidak ada yang terjadi. Dia memandang pria tua yang mirip dengan Hu Wenlong. Pria itu juga tinggi dan berotot tetapi dia tidak memiliki agresi yang dimiliki Hu Wenlong dan sebaliknya memiliki kecerdasan. Ada banyak orang lain yang juga mirip dengan Hu Wenlong. King Sui, orang yang memimpin mereka adalah kepala dari Guild Petualang Hu Wei, Hu Yunlong. 4 orang lainnya adalah saudara laki-lakinya. Mereka semua adalah penatua dari Hu Wei Adventurer Guild. Biasanya mereka tidak melibatkan diri dalam urusan persekutuan, ucap Yun Duan memberi tahu King Sui. Di dalam kota seperti kota binatang surgawi, itu adalah prestasi yang luar biasa bahwa ada orang-orang dengan kemampuan seperti itu. Karena tempatnya yang cukup jauh dan dekat dengan pegunungan Tiger Gorge, ada pro dan kontra. Itu bukanlah tempat yang luar biasa sehingga mereka tidak diserang oleh musuh kuat lainnya. Kamu ingin menikah dengan Yun Duan? King Sui menatap Hu Yunlong dan berkata dengan tenang. Bocah, apa kamu tidak tahu bahwa ini adalah Hu Wei Adventurer Guild? Hu Yunlong memelototi King Sui dengan suara serius. Dia sudah sangat marah tetapi dia tidak terburu-buru untuk menebas lawannya karena dia pikir itu akan terlalu mudah bagi pemuda itu. Tentu saja, tidak hanya saya tahu tetapi saya akan menghancurkan tempat ini. Hu Wenlong yang tidak berguna itu telah saya bunuh. Ucap King Sui tertawa, melihat kembali ke Hu Yunlong. Anggota klan Hu tercengang ketika mereka mendengar apa yang dikatakan King Sui. Ini seperti petir dari biru. Awalnya mereka tidak percaya, tetapi kemudian mereka memikirkan fakta bahwa Hu Wenlong belum kembali. Bisa jadi mereka telah merindukan satu sama lain tetapi jika demikian mengapa kedua orang ini punya nyali untuk berada di sini? Boom! Boom! Burung api King Sui menembakkan nether fireball dan mulai membakar bangunan. Api yang mengamuk dan suara bangunan yang runtuh menyebabkan kekacauan. Ada banyak orang di Hu Wei Adventurer Guild, dengan gedung-gedung runtuh, kerumunan mulai mengelilingi mereka namun tidak ada yang berani mendekat. Saat itu, seorang pria paruh baya berlari dengan cemas di depan Hu Yunlong dan membisikkan beberapa kata. Wajah Hu Yunlong segera berubah menjadi seputih seprai. Dia memandang King Sui seolah-olah dia melihat mimpi buruknya menjadi hidup. King Sui mendengar percakapan mereka dengan jelas. Pria itu memverifikasi informasi bahwa Hu Wenlong telah meninggal. Lebih penting lagi, Hu Wenlong terbunuh dalam beberapa detik. Jika King Sui memiliki kemampuan untuk membunuh Hu Wenlong dalam hitungan detik, Hu Yunlong tahu bahwa King Sui juga dapat dengan mudah membunuhnya. Hei lihat, seseorang benar-benar pergi untuk membakar Hu Wei Adventurer Guild. Mereka pasti sangat kuat untuk melakukan itu. Beberapa orang bersorak gembira saat mereka menyadarinya dari kejauhan. Iya, saya pikir Guild Petualang Hu Wei dalam masalah besar sekarang. Saya tidak sabar untuk melihat pertunjukan yang bagus. Seseorang segera menjawab. Hu Wei Adventurer Guild telah melakukan begitu banyak kekejaman selama bertahun-tahun, ini pasti pembalasan dari surga. Hei, kecilkan suaramu. Jika Hu Wei Adventurer Guild memenangkan ini dan mengetahui tentang diskusi ini, mereka tidak akan mengampuni kita, ucap seorang pria paruh baya yang diam, dengan cepat memperingatkan. Mimin geser di tempat kejadian perkara. Balas dendam apa yang Anda miliki terhadap Hu Wei Adventurer Guild? Tanya Hu Yunlong memandang King Sui. Dia masih tidak dapat menerima bahwa King Sui benar-benar dapat membunuh Hu Wenlong.
Karena kalian berani menggertak wanitaku. Jadi haruskah aku memusnahkan kalian semua? King Sui berkata dengan tenang. Hu Yunlong menatap kosong ke arah Yunduan, yang berada sedikit di belakang King Sui. Dia belum pernah mendengar berita tentang wanita tercantik di kota binatang surgawi yang memiliki hubungan romantis. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mempercayakan dirinya kepada pria yang begitu kuat dan begitu muda. Tidak heran mengapa dia tidak menyukai salah satu pria muda berbakat di kota binatang surgawi karena orang-orang itu bahkan tidak layak membawa sepatu pemuda ini. Dia mungkin melihat pria sombong itu sebagai orang bodoh yang kekanak-kanakan dan dia sendiri tidak terlalu kuat. Yunduan gemetar lagi ketika dia mendengar apa yang dikatakan King Sui. Apa yang dia maksud dengan itu? Dia wanitanya. Kata-katanya keras dan jelas sehingga banyak orang di sekitar mereka semua mendengar apa yang dia katakan. Apa yang dia lakukan? Apakah dia mengumumkan hubungannya dengan dia? Yunduan diam-diam mengamati pria di depannya. Bukankah aku sudah memberitahumu, bagaimana wanita secantik itu bisa tidak terikat? Seseorang menjelaskan mendengar apa yang dikatakan King Sui. Tepat sekali, hanya pria luar biasa yang layak bersamanya. Kali ini, Guild Petualang Hu Wei telah melakukan langkah yang salah dalam memaksa Cloud Adventurer Guild. Kita bisa menonton pertunjukan yang bagus sekarang. Orang lain segera berkata, bersukacita karena malapetaka yang akan datang Hu Wei Adventurer Guild. Yang Laosan, jangan bicara terlalu keras. Bagaimana jika anggota dari Hu Wei Adventurer Guild membalas dendam padamu? Ucap seorang pria paruh baya menasihati pria yang berbicara. Hehe, tidak bisakah Anda melihat bahwa gedung mereka telah dibakar? Guild Petualang Hu Wei pasti akan dihancurkan hari ini. Orang ini tidak akan pernah membiarkan orang-orang itu melarikan diri. Yang Laosan membantah, tersenyum. Beralih ke King Sui, saya akan memberi Anda kesempatan untuk memberikan yang terbaik. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan bisa melakukan apa-apa. Ucap King Sui melihat ke arah Hu Yunlong. Dia tidak ceroboh atau benar saat mengatakan ini. Dengan lambaian tangannya, dia memanggil Raja Iblis Babi Ngepetnya. Dia ingin membuat kesan abadi dengan semua kekuatan yang dimilikinya. Ini terutama agar tidak ada yang berani menargetkan Cloud Adventurer Guild bahkan setelah dia pergi, karena dia telah berjanji padanya bahwa dia akan aman. Selain itu, King Sui juga memiliki niat lain. Hu Yunlong mengambil pedangnya. Itu adalah pedang panjang yang bersinar dengan cahaya hijau yang bergerak. Ada semacam aura alami di dalamnya yang membuatnya tampak seperti hidup. Ayo serang dia bersama, bunuh dia. Hu Yunlong tiba-tiba berteriak dan bergegas menuju King Sui. Bahkan jika ada yang kalah, mereka harus tetap menjaga martabat dan ketenangannya. Fakta bahwa mereka bahkan tidak bisa melakukan itu memperjelas bahwa mereka sudah kalah. King Sui menanggapi dengan tenang, mengeluarkan pedang biduknya. Karena lawannya menyerang lebih dulu, dia tidak perlu mempertimbangkan hal lain. Dia menampilkan teknik pedang kombinasi dan langkah klutmis bersama-sama, secara serempak. Duar, buom, duar duar duar, buom. Raja Iblis Babi Ngepet miliknya menggunakan stom gajah perkasa di tengah kompleks. Bangunan di sekitar mereka runtuh dengan cepat. Dampaknya begitu kuat sehingga sepertinya seluruh tanah akan hancur. Bahkan orang-orang di sekitar mereka terlempar beberapa ratus meter. Rompi lapis, kelang. Tanpa mengeluarkan palu dewa petirnya, King Sui langsung mengenakan rompi lapis baja. Dia tidak akan memiliki masalah selama dia tidak menerima kerusakan pada poin vitalnya. Teknik pedang kombinasi 4 gerakannya sudah memberikan gambaran tentang kekuatannya yang luar biasa. Gelombang ke-6 pedang, duar. Mengambil kesempatan itu, dia langsung membunuh salah satu lawannya. Klutmis Steps memberinya kehadiran yang hampir seperti iblis dalam pertempuran semacam itu. Dengan kecepatan King Sui, lawan-lawannya hanya bisa bereaksi secara pasif, itu berarti mereka hanya bisa berdiri di sana dan dihancurkan. Duar duar duar, dalam waktu singkat, setengah dari lawannya sudah dikalahkan. Kerusakan parah, tanpa statistik tambahan dari palu dewa petirnya,
kemampuan King Sui tidak jauh lebih tinggi dari orang-orang itu. Dia bahkan mungkin sedikit lebih lemah dari Hu Yunlong, tapi dia punya banyak cara untuk menyingkirkan pria itu. King Sui berhenti sejenak. Membunuh bukanlah tujuan akhirnya, tetapi hanya alat untuk mencapai tujuan. Yun Duan berjalan ke sampingnya dan dia berbalik dan tersenyum padanya. Ayo kembali. Yun Duan tersenyum dan mengangguk. Hahaha. Saat itu, tawa keras terdengar di udara. Suara tawa yang nyaring diwarnai dengan kebencian dan kecerobohan. King Sui bergeser di depan Yun Duan dengan cepat saat dia mengunci matanya pada posisi di depannya. Senyum yang tidak jelas muncul di wajah Yun Duan saat dia menatap King Sui yang melindunginya. Dia mendapat begitu banyak kejutan hari ini dan dia benar-benar ingin memeluknya. Pikiran itu membuatnya tersipu. Banyak orang terkejut dengan tawa yang tiba-tiba itu. Bahkan orang bodoh akan tahu bahwa orang yang tertawa itu sangat kuat karena meskipun tawa itu beberapa ratus meter jauhnya, itu sangat keras menusuk telinga. Kelang. King Sui mengeluarkan palu dewa petirnya tanpa panik dan terus melihat ke arah tawa itu berasal. Seorang pria tua yang tampak kokoh berjalan ke arah mereka. Pakaiannya lusuh dan rambutnya berantakan. Ketika King Sui melihat lelaki tua itu, dia langsung memahami situasinya. Orang tua itu telah berkultivasi dalam pengasingan. Wajah lelaki tua itu penuh kesedihan saat melihat puing-puing di sekitarnya. Kemudian diganti dengan amukan. Akhirnya, dia memberi King Sui tatapan mematikan. Mengapa kamu melakukan ini? Karena mereka pantas mati. Kamu siapa? King Sui menatap pria tua itu. Orang tua itu jauh lebih kuat daripada Hu Wenlong sehingga King Sui mengeluarkan perisai ilahi valet emasnya. Mereka pantas mati. Haha, kalau begitu, kamu juga. Saya tidak tahu siapa saya tapi yang lain memanggil saya Hulangsha. Mata lelaki tua itu bersinar karena marah saat dia melihat King Sui. Hulangsha, bukankah dia meninggal 20 tahun yang lalu? Yun Duan berkata tanpa berpikir. Kamu kenal dia? King Sui bertanya tanpa menoleh. 20 tahun lalu, dia adalah orang terkuat di Hu Wei Adventurer Guild. Dia adalah ayah Hu Wenlong dan Hu Yunlong. Setelah dia datang dari Gunung Jurang Harimau dengan luka serius, ada rumor bahwa dia meninggal sebelum dia bisa sembuh. Saya tidak berpikir bahwa dia akan hidup, ucap Yun Duan cemas. Setelah saya mengisolasi diri selama 20 tahun, saya tidak pernah menyangka bahwa wilayah saya akan dihancurkan seluruhnya. Baiklah kalau begitu, biarkan saya melihat seberapa baik Anda. Orang tua itu mengeluarkan pedang panjang ungu penuh setelah dia menyelesaikan kalimatnya dan melambaikan tangannya. Groar. Tiba-tiba, seekor binatang iblis besar, seluruhnya merah, muncul di atas kepala orang tua itu. King Sui tertegun sejenak ketika dia menyadari bahwa itu adalah Jiao merah berkepala 4. Jiao merah berkepala 4 adalah salah satu jenis binatang fantastis. Jika itu adalah jenis lain dari Jiao berkepala 4, King Sui mungkin sedikit khawatir, tetapi variasi merah ini tidak mengancamnya, karena spesialisasi Jiao merah adalah api. Tubuh King Sui memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap api karena dia memiliki api primordialnya. Api normal tidak banyak merusaknya, tapi binatang iblis itu masih terlihat cukup menakutkan. Jiao merah berkepala 4 memiliki panjang sekitar 100 meter. Ketebalannya kira-kira sebesar 3 tong air besar. Aura berapi-api menyelimuti tubuhnya saat bergerak dan uap panas merah mengalir dari 4 tanduk besar yang tampak menyeramkan. Udara di atmosfer sekitarnya menjadi sangat panas, sedemikian rupa sehingga mereka yang lebih lemah tidak bisa mendekat. King Sui menyimpan burung apinya. Membawa Yun Duan, dia melompat ke atas punggung Raja Iblis Babi Ngepet miliknya. Anak muda, binatang besarmu akan disembelih dalam beberapa detik oleh Jiao merahku, ucap Hulangsha dengan jijik. Aku hanya butuh sepersekian detik untuk membunuh cacing raksasa milikmu itu. King Sui tertawa melihat pria tua itu. Dia memanggil iblis sabel miliknya sehingga bisa melindungi Yun Duan. Selanjutnya, dia memanggil binatang gunturnya. Saat King Sui memanggil binatang iblisnya,
mata Hu Langsha menyipit. Dia sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas sehingga dia bisa mengenali semua binatang iblis yang dipanggil King Sui. Kemudian, dia melihat anggota Guild Petualang Hu Wei yang sudah meninggal. Dia merasa ini tidak akan semudah yang dia pikirkan. Dasar dungu, ayo temui kematianmu. Lelaki tua itu mengacungkan pedang ungunya dan menyerang King Sui. Ingat, jangan turun. King Sui berbalik untuk melihat Yun Duan dan kemudian dia mundur ke belakang dengan cepat. Jimat surga yang menurun. Pada saat yang sama, Raja Iblis Babi Ngepet miliknya mengaktifkan Vajra menundukkan iblis. Mata emas berapi, Kaisar Ki, klang-klang. Dampaknya segera mempengaruhi orang tua itu. Orang tua itu berhenti tiba-tiba. King Sui berdiri diam seolah-olah dia telah mengantisipasi bahwa orang tua itu akan berhenti. Dia kemudian menatap lelaki tua yang sekarang berjarak 20 meter darinya. Tubuh Hu Langsha bergetar selama beberapa saat, kedua matanya terkunci pada King Sui, tangannya di atas pedang ungunya bergetar. Kekuatannya telah dipangkas dari 9 bintang menjadi bahkan tidak 6 bintang. Ketika kekuatan seseorang telah berkurang lebih dari sepertiga, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dan panik? Dan pada saat ini, King Sui mengeluarkan jimat lain. Jimat racun jantung. Ini adalah jimat yang belum dia uji. King Sui tertawa melihat heart toxin talisman di tangannya. Wanita di atasnya masih mempesona seperti sebelumnya. Dia menatap lelaki tua itu dan bertanya-tanya apakah efek serangan jantung dari jimat itu akan menyebabkan lelaki tua itu terlibat dalam rasa sakit dari kasih sayang pria itu di masa lalu. Ketika King Sui mengujinya, dia ingat semua wanita yang dia rasa bersalah. Ada juga saat di mana dia melihat penglihatan di mana dia dibunuh oleh Di Chen dan Yi Jiange. Setelah itu, King Sui menemukan bahwa jimat racun jantungnya akan membangkitkan emosi korban dan menenggelamkan korban dalam ketakutan. Halusinasi bisa tampak begitu nyata sehingga siapapun yang tidak memiliki energi spiritual yang kuat akan menjadi gila. Jimat racun hati ini bisa sangat efektif dalam pertempuran. Efek karena sedikit terpengaruh olehnya adalah kematian yang pasti. Lebih penting lagi, itu tidak dapat dihindari, kecuali seseorang memiliki energi spiritual yang sangat tinggi. Jantung, 2 hati. King Sui membuang jimat racun jantungnya. Tidak mungkin untuk menghindari jimat racun hati, seperti itu untuk jimat surga yang turun. Oleh karena itu, meskipun Hu Langsha mencoba menghindarinya, dia masih tertembak. Kemudian, tertegun sejenak, wajahnya langsung memerah. King Sui melihat ekspresi Hu Langsha dan tertegun juga. Tidak disangka bahwa seseorang yang begitu tua akan memiliki ekspresi seperti itu. Ini salah satu kegembiraan yang ekstrim. Biasanya, seseorang hanya akan memiliki ekspresi seperti itu ketika dalam mimpinya, berhubungan seks dengan wanita yang tidak pernah bisa dia impikan untuk disentuh. Tidak kusangka lelaki tua ini akan memiliki ekspresi seperti itu juga. Tampaknya energi roh lelaki tua itu juga biasa. Semuanya terjadi hanya dalam sekejap dan King Sui menembakkan 2 bola besi buram tanpa ragu-ragu. Siu-siu, duar. Kedua bola besi meledak dan serpihannya berserakan ke arah pria tua itu. Tus-tus. Pada saat genting ini, dengan King Sui telah menunda sesaat sebelumnya, lelaki tua itu mampu menghindari pukulan di titik kritis tetapi bahu dan perut bagian bawahnya tertusuk. Meski luka-luka itu serius, tidak fatal. Orang tua itu memandang King Sui. Baru sekarang sedikit kejutan muncul di matanya. Pria muda ini adalah iblis. Untuk berpikir bahwa dia mampu menciptakan ilusi yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan akal sehatnya. Bunuh. Tiba-tiba, dengan teriakan keras, lelaki tua itu melambaikan tangannya. Jiao merah berkepala 4 yang berada di udara menerkam ke arah King Sui. 4 kepalanya yang besar memuntahkan api tebal berwarna merah. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan ekor besarnya seperti cambuk baja dari belakang King Sui. Hu Langsha dianggap telah lumpuh. Orang-orang lain di sekitarnya masih tenggelam dalam pemandangan yang menakjubkan dari sebelumnya dan tidak merasakan bahwa King Sui telah melemahkan mereka.
Mereka hanya melihat seni jimat King Sui yang menyeramkan dan teknik senjata tersembunyi yang menakutkan. Berdiri di atas punggung Raja Iblis Babi Ngepet, Yunduan menyadari bahwa pria ini telah memberinya terlalu banyak keheranan sepanjang hari. Apa levelnya yang sebenarnya? Bagaimana dia menghabiskan waktu bertahun-tahun ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Meskipun dia tidak mengerti, dia sekarang sangat terkejut. Guild Petualang Cloud dianggap telah diselamatkan. Dirinya sendiri, keluarganya, dan orang-orang dari Cloud Adventurer Guild sekarang semuanya aman. Bukankah ini tujuannya? Untuk mencapai tujuan ini, dia tidak peduli tentang mendorong dirinya sendiri ke neraka. Namun, dengan sangat cepat, dia melihat Jiao merah berkepala 4 besar menerkam ke arah King Sui. Meskipun dia tahu bahwa dia akan baik-baik saja, dia tetap merasa khawatir. Perasaan ini membuatnya mengerti bahwa tanpa disadari, dia sudah menguasai hatinya. Untuk berpikir bahwa jantungnya berdebar saat dia bergerak, membuatnya bahagia dan cemas. Melihat Jiao merah berkepala 4 yang menerkam, King Sui berlari ke atas, menghindari ekor cambuk itu dan kemudian menembak ke bawah dengan cepat, melakukan serangan membelah gunung dengan palu Dewa Petir di tangan kirinya. Ini adalah salah satu gerakan yang lebih kuat dalam teknik palu King Sui. Ini mengkhususkan diri dalam menyerang binatang iblis dengan ukuran yang lebih besar. Ini adalah serangan getaran yang memiliki efek area kecil. Serangan itu memiliki efek tembus dan bisa mengabaikan ketahanan benturan armor pada level tertentu. Boom! Dengan palu yang diayunkan dengan kekuatan penuh, bahkan Jiao merah berkepala 4 tidak bisa menahan teriakan ngeri. Itu melesat ke atas dan sekali lagi memuntahkan api berwarna merah ke arah King Sui. 4 aliran api berwarna merah tua menerkam ke arah King Sui seperti 4 ular sanca api besar. Kali ini, King Sui tidak menghindarinya. Dia hanya mengedarkan kekuatannya ke tingkat maksimum mereka dan mengedarkan teknik kuno, api yin yang sampai batasnya. Saat melakukan api primordial, dia harus mengedarkan teknik kuno, api yin yang. Pedang gelombang ke-6, duar-duar-duar. Api berwarna merah tua yang menakutkan menghantam tubuh King Sui tetapi pemandangan aneh terjadi. Api itu sepertinya telah memasuki tubuhnya dan pedang biduk miliknya menebas salah satu kepala Jiao merah berkepala 4. Dengan lolongan luar biasa yang menembus awan, salah satu kepalanya yang besar hancur, menyemburkan darah segar 10 meter ke atas yang akhirnya jatuh sebagai hujan. Meskipun Jiao merah berkepala 4 tidak akan mati hanya karena kehilangan salah satu kepalanya, rasa sakit yang luar biasa itu akan membuatnya kehilangan ketenangannya dan kekuatan bertarungnya juga akan sedikit meningkat. King Sui sama sekali tidak khawatir tentang Jiao merah berkepala 4 ini. Itu karena benda-benda yang merupakan elemen api tidak berdampak padanya. Binatang iblis besar ini cukup kuat tapi sayang dia adalah lawannya. Itu dengan cepat dibunuh oleh King Sui bahkan tanpa bisa melepaskan 30% dari kehebatannya. Boom! Saat Jiao merah berkepala 4 besar jatuh ke tanah, bumi bergetar. Itu juga mengumumkan akhir dari pertempuran dan mengejar kematian Guild Petualang Huwei. Tentu saja, Cloud Adventurer Guild juga mendapatkan perhatian dengan segera. Orang-orang juga prihatin dengan pria Nona Yunduan. Dari mana orang ini berasal? Seberapa kuat dia? Orang tua itu sudah mati. Itu bisa jadi karena ketika dia melihat bahwa Jiao merah berkepala 4 bukan tandingan King Sui, dia tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya sendiri. Meskipun dia tidak bisa menerima akhir cerita ini, dia tidak punya pilihan lain. Setelah memasuki pelatihan pengasingan, apa yang menyambutnya pada hari pertama dia keluar adalah kematian. Dia mengira kali ini dia keluar, Guild Petualang Huwei akan menjadi lebih kuat sekali lagi dan bahkan mengendalikan seluruh kota binatang surgawi. King Sui menempatkan mayat Jiao merah berkepala 4 ke alam valet jade immortal. Adapun yang lainnya, orang lain akan mengurusnya. Yunduan melompat turun dari Raja Iblis Babi Ngepet dan dengan cepat berlari ke arah King Sui. "Kamu baik-baik saja?" Melihat wanita ini yang penuh perhatian padanya,
King Sui tersenyum, saya baik-baik saja. Semuanya di sini telah diurus. Ayo kembali. Yun Duan tersenyum dan mengangguk. King Sui menyimpan Raja Iblis Babi Ngepet dan memanggil burung api. Kali ini, King Sui ragu-ragu apakah dia harus menariknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia lupa bahwa Yun Duan adalah seorang martial saint dasar dan bisa terbang. Namun, dia sepertinya telah mengabaikan masalah ini. Namun, saat itu, Yun Duan tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk King Sui. Wajahnya yang seperti giok putih memiliki sedikit kemerahan padanya. Dia tidak menundukkan kepalanya tetapi memaksa dirinya untuk melihat ke mata King Sui. Ekspresi menolak namun ramah itu membuat jantung King Sui berdetak kencang. Dia mau tidak mau memikirkan bagaimana kecantikan seorang wanita lebih fatal jika dilepaskan secara tidak sengaja. Itu benar-benar bisa membuat seseorang mati. Sangat cantik. King Sui menarik tangannya dan melompat sementara burung api terbang di bawah mereka. Keduanya mendarat di burung api dan kemudian terbang menuju Cloud Adventurer Guild. Kecepatan burung api stabil dan tidak terbang cepat kali ini. Pertempuran baru saja berakhir dan King Sui perlu menenangkan hatinya. Proses ini sangat penting bagi para pembudidaya. Ketika dia berada di Huwei Adventurer Guild, perasaan spiritual King Sui telah mencakup sekeliling dan dia bahkan bertanya kepada Yun Duan siapa orang yang lebih kuat di Guild Petualang Huwei. Pasti akan ada orang yang dia lewatkan dan mungkin ada cukup banyak dari mereka. Bagaimanapun, mereka memiliki begitu banyak orang dan King Sui belum mencapai tahap di mana dia kehilangan kewarasannya. Namun, mereka yang berhasil bertahan hidup juga mereka yang telah diputuskan oleh King Sui untuk dilepaskan. Sudah tidak ada pembudidaya yang kuat di antara mereka. Bahkan jika mereka ingin berdiri lagi, mereka tidak akan dapat mencapai level yang sama tanpa beberapa ratus tahun. Bahkan di burung api, King Sui tidak melepaskan tangan Yun Duan. Yun Duan membiarkan King Sui memegangi tangannya. Sesuatu yang baik dia maupun Cloud Adventurer Guild tidak dapat capai, pria ini menyelesaikannya dalam waktu kurang dari setengah hari. Bahkan wanita yang paling rasional pun akan memiliki sisi emosional padanya. Dia sekarang mulai percaya bahwa dia memiliki kedekatan dengan King Sui. Dia juga mulai percaya apa yang dikatakan kakeknya sebelum dia meninggal. Apakah dia benar-benar akan menjalin hubungan dengannya? Yun Duan memandang King Sui dengan bingung. Meskipun dia melihat King Sui, pikirannya tidak lagi tertuju padanya. Dia tersesat dalam pikirannya sendiri. Namun, ketika King Sui melihat bahwa dia menatapnya dengan linglung, dia tahu bahwa dia tersesat dalam pikirannya. Dia sedikit mengencangkan cengkeramannya di tangannya dan tersenyum, berkata, "Kenapa kamu menatapku seperti itu? Anda ingin memakan saya?" Yun Duan tampaknya terkejut dan ketika dia mendengar kata-kata King Sui, dia menegur, "Ada apa denganmu yang enak untuk dimakan? Kamu sangat lezat." King Sui tersenyum dan berkata dengan lembut. Tubuh Yun Duan bergetar sedikit tetapi sedikit kekecewaan muncul di wajahnya. "Apakah kamu meremehkanku? Mengapa saya harus?" King Sui dengan cepat berkata, "Saya juga terpaksa melakukan ini. Saya belum pernah menyukai siapapun sebelumnya. Setiap saat aku belum pernah berhubungan dengan pria lain." Suara Yun Duan sangat lembut. King Sui dengan lembut memeluk Yun Duan. "Jangan terlalu banyak berpikir. Bertemu satu sama lain lagi kali ini, artinya kedekatan kita ada di sana. Faktanya, sejak kita bertemu kali ini, aku tidak berencana membiarkanmu meninggalkanku. Itu karena kamu hanya bisa menjadi wanitaku. Bagaimana kamu bisa begitu mendominasi?" Yun Duan mengangkat kepalanya dengan malu-malu dan bergumam. King Sui meletakkan tangannya di pinggangnya, hatinya sangat tenang. Dia menundukkan kepalanya dengan lembut dan mencium keningnya. "Duaner." Ini adalah pertama kalinya dia memanggilnya ini. Bahkan King Sui sendiri merasa sedikit aneh. Namun, Yun Duan dengan lembut menjawabnya dan menyandarkan kepalanya di bahunya. "Duaner, di Istana Surgawi, mengapa Anda setuju untuk menggunakan diri Anda sendiri untuk membuat kesepakatan dengan saya?"
King Sui bertanya. Tubuh Yun Duan menegang sebelum dia berkata, klan Feng menyelamatkan hidupku sebelumnya dan aku berhutang budi kepada mereka. Hanya dengan melakukan itu saya bisa pergi. Feng Bao sudah lama mengawasiku. Namun, mereka tahu bahwa saya berasal dari benua tengah. Jika saya tidak melakukan ini, dia pasti akan mencoba untuk mendapatkan saya terlepas dari cara yang digunakan. Lalu apakah kamu menyesal? King Sui tersenyum dan menatap Yun Duan. Saat itu, dia heran ini adalah pertama kalinya dia. Dasar bajingan. Kalau dipikir-pikir, itu mungkin karena aku berhutang padamu di kehidupanku sebelumnya. Wajah Yun Duan memerah. Tak disangka memikirkan masa lalu membuatnya merasa sedikit bahagia karena mereka berdua bertemu sekali lagi. Duaner, maukah kamu menjadi wanitaku? King Sui berkata dengan lembut di samping telinganya. Aku wanitamu. Yun Duan meletakkan tangannya di sekitar leher King Sui dengan lembut. King Sui tidak segan dan langsung mencium bibir merah dan lembab itu, menanam ciuman di seluruh wajahnya yang tenang dan bermartabat. Sebelum dia menyadarinya, tangannya sudah berada di pantatnya yang bulat dan gagah. Perasaan halus dan goyang itu membuat King Sui memiliki keinginan kuat untuk segera memakannya. King Sui, Yun Duan tersentak dan memanggil King Sui yang menanggalkan pakaiannya. King Sui melepaskan tangannya, dengan tangan yang lain masih dalam pakaiannya, dia merasa sedikit menyesal. Itu bisa jadi karena dia sudah lama tidak menyentuh wanita manapun dan tidak bisa menahan diri. Dia berpikir bahwa Yun Duan akan menegurnya. Tapi reaksi Yun Duan sebelumnya juga cukup besar dan dia terengah-engah. Wajah cantiknya tampak malu. Kita akan segera tiba. King Sui melihat dan melihat bahwa mereka akan segera tiba di Cloud Adventurer Guild. Dia menyeringai, berkata, biarkan pintunya terbuka untukku malam ini. Aku tidak tahan lagi. Kata-kata kasar seperti itu membuat wajah memerah Yun Duan semakin menggoda dan kabut samar muncul di matanya yang indah. Dia merasa sangat rumit, sedikit gugup, sedikit senang, dan sepertinya ada sedikit antisipasi. King Sui tersenyum, satu tangan masih tertinggal di pakaiannya, benar-benar merasakan puncaknya. Perasaan luar biasa itu membuat hati King Sui gatal. King Sui hanya melepaskan tangannya dengan sangat enggan ketika mereka telah tiba di atas Cloud Adventurer Guild, membuat Yun Duan terdiam. Orang ini benar-benar tidak pernah puas untuk berpikir bahwa dia sudah membiarkan dirinya lepas seperti itu. Meskipun dia terlihat sangat dewasa, Yun Duan merasa itu mungkin karena kesan pertamanya terhadapnya. Dalam pertempuran sebelumnya, dia sangat tegak dan dapat diandalkan, tetapi ketika dia berhenti, dia akan terus memikirkan bagaimana dia ketika mereka kembali ke istana surgawi. Saat itu, dia sudah terlihat sedikit lebih dewasa untuk anak seusianya, tapi dia masih sangat seperti anak kecil. Oleh karena itu, dia merasa bahwa dia sedikit memanjakan diri dan juga membiarkan dirinya sedikit memanjakan dirinya sendiri. Memikirkan bagaimana dia tampak seperti anak yang rakus sebelumnya. King Sui dan Yun Duan melompat turun dari burung api. Masih banyak orang di sana, kebanyakan dari mereka dari Cloud Adventurer Guild. Melihat bahwa mereka telah kembali dengan selamat, mereka tahu bahwa masalahnya telah terpecahkan. Namun, klan Yun dan beberapa anggota inti dari Cloud Adventurer Guild masih bergegas. Meskipun mereka sudah menebak apa hasilnya, mereka masih ingin mendengarnya langsung dari King Sui dan Yun Duan. Ayah, Ibu, Guild Petualang Hu Wei sudah menghilang sekarang. Setelah mengatakan ini, Yun Duan memeluk wanita cantik itu dengan air mata berlinang. Meskipun dia diam, King Sui tahu bahwa dia menangis. Wanita yang keras kepala ini tetaplah seorang wanita. Hanya saja dia keras kepala dan tidak ingin menunjukkan sisi lemahnya. Sorakan nyaring menyebar dan banyak orang pergi dari Cloud Adventurer Guild untuk menyebarkan kabar baik. Tidak ada yang bisa lebih bahagia dari ini. Beberapa sesepuh dari Cloud Adventurer Guild juga pergi. Mereka telah mengkhawatirkan hal ini sebelumnya karena ini tidak hanya menyangkut kehidupan mereka sendiri tetapi juga keluarga mereka. Kali ini,
Mereka tahu bahwa kegigihan mereka telah membuahkan hasil. Bukan karena orang yang memiliki rasa kebenaran yang kuat tidak takut mati. Tidak ada yang tidak takut akan kematian, tetapi itu adalah masalah apakah kematian itu sepadan. Selain itu, jika mereka ingin tetap hidup, dapatkah mereka menangani tanggung jawab yang harus mereka tanggung, serta kesadaran mereka dapat menanganinya? Sebenarnya, bagi kebanyakan orang, hanya saja mereka tidak bisa melewati diri mereka sendiri. Sekarang, mengetahui bahwa semuanya baik-baik saja, mereka juga bisa meletakkan beban berat di hati mereka. Menghembuskan nafas panjang, beberapa pria tua pergi dengan bahagia. "Keponakan yang terhormat, ayo kembali," ucap pria yang tampak terpelajar dan beradab itu memandang King Sui dengan gembira. Tentu saja dia tahu bahwa pria ini tidak memiliki hubungan yang sederhana dengan putrinya dan dia juga dapat mengatakan bahwa putrinya menyukai pria ini. Situasinya sekarang seolah-olah mereka telah meninggalkan neraka dan segera menuju surga. Alasan dibalik semua perubahan itu karena orang ini. "King Sui, ayo," mereka sudah menyiapkan makanan. Wanita cantik yang sudah menikah itu memegang tangan Yun Duan dan tersenyum saat berbicara dengan King Sui. Dia sekarang yang paling bahagia dari semuanya. Anak adalah hal terpenting bagi ibu dan jika anak mereka tidak hidup dengan baik, maka ibulah yang merasa paling buruk. Saat ini, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah mendengar kejutan besar ini. Yun Duan berdiri di samping wanita cantik yang sudah menikah, sesekali melirik King Sui, sambil tersenyum tipis. Pria berbudi halus dan wanita cantik yang sudah menikah, sebagai orang tua, secara alami memperhatikan pemandangan ini. Namun, ini adalah sesuatu yang ingin mereka lihat. Selain itu, tidak ada tentang King Sui yang bisa mereka keluhkan. Bagaimanapun, jika bukan karena pemuda ini, semuanya akan hilang. Mereka puas dengan situasi saat ini. King Sui mengangguk dan pergi ke aula dalam bersama keluarga Yun. Secara alami akan ada orang yang akan memperbaiki dan membangun kembali aula di Guild Petualang. "Saudara King Sui, terima kasih banyak," Yun yang tersenyum dan berkata kepada King Sui. Yun Chi juga memandang King Sui dengan senang hati. "Saudara King Sui, apakah kakak perempuan saya cantik?" Yun Tong terkekeh dan bertanya. "Tentu saja dia. Apakah ada kebutuhan untuk bertanya?" King Sui tersenyum dan menjawab. Sekarang, suasana hati semua orang sedang santai dan percakapan mereka pun jauh lebih ringan. Mereka bahkan dapat mengangkat topik yang tidak terlalu membuat stres. "Kakak King Sui dan kakak perempuanku sangat cocok." Yun Tong menyeringai, terlihat sangat jujur dan terus terang. Namun, sulit untuk menghubungkan penampilan tampan itu dengan orang yang sangat jujur. "Adik laki-laki, jika kamu akan melanjutkan omong kosong itu, kamu bisa berlatih pedang denganku sebentar lagi," tegur Yun Duan. Baiklah, aku akan berhenti," Yun Tong cepat-cepat berkata. Dia tidak berniat menjadi samsak tinju. King Sui tidak melihat kakak tertua Yun Duan. Yang terakhir mungkin terlalu malu untuk tampil di hadapannya. Mungkin bagus membiarkan dia menjauh untuk sementara waktu. Dia membuang pikiran ini ke samping. Ini adalah masalah keluarga klan Yun. Dia sedang tidak mood dan tidak perlu diganggu dengan hal ini. Hidangan yang disajikan pun cukup luas. Sudah larut malam dan sudah waktunya makan malam. Yun Peng dan wanita cantik yang sudah menikah dengan santai bertanya tentang situasi keluarga King Sui. Jika mereka tidak melakukannya akan tampak seolah-olah mereka tidak menunjukkan minat, tetapi jika mereka menyelidiki terlalu banyak, itu akan membuatnya merasa tidak nyaman. Karena itu, mereka hanya menanyakan beberapa pertanyaan biasa saja. Namun, King Sui menjawab lebih banyak karena mereka akan bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi tanpa mereka bertanya terlalu banyak. Atas kebaikan King Sui, Yun Peng, wanita cantik yang sudah menikah dan orang-orang dari klan Yun semuanya sangat bahagia. Mereka makan bersama dan suasananya sangat bagus. Ketika seseorang sedang dalam mood yang baik, apapun akan terasa enak. Mereka menyelesaikan makan malam sekitar 2 jam kemudian.
Semua orang pergi setelah makan dan Yun Duan secara alami adalah orang yang membawa King Sui ke kamarnya. Namun, memikirkan kata-kata King Sui di siang hari, dia merasa sedikit gugup dan tidak nyaman. Berjalan keluar dari aula, Yun Duan memimpin King Sui ke gedung. Meskipun saat itu gelap di malam hari, bulan dan bintang di langit serta batu terang di sekelilingnya menerangi tempat itu. Tanpa sadar, mereka berpegangan tangan dan perlahan berjalan menuju bangunan lainnya. Meskipun jaraknya cukup dekat, mereka membutuhkan waktu yang sangat lama untuk berjalan. King Sui, berapa lama kamu akan tinggal di sini? Yun Duan tersenyum dan bertanya dengan lembut. Sekitar 3-5 hari. Atau mungkin aku akan pergi besok, ucap King Sui setelah memikirkannya. Dia tidak ingin berbohong padanya. Dia ingin pergi ke benua ilahi kemenangan timur untuk mencari tanaman obat. Tentu saja, jika ada rumput penetrasi langit yang berumur 5.000 tahun atau lebih, dia tidak keberatan tinggal di sini lebih lama. Jelas, jawaban King Sui sesuai dengan harapan Yun Duan. Dia tidak terkejut dan hanya tersenyum dan menjawab, maukah kamu kembali dan mencariku di masa depan? Setelah memperjelas hubungan mereka berdua sekarang jauh lebih akrab dalam percakapan mereka. King Sui hanya mengatakan ini karena dia tidak akan tinggal lama. Selain itu, mereka sangat akrab di burung api, dengan dialah yang mengungkapkan perasaannya terlebih dahulu. Kamu adalah wanitaku. Jika saya masih hidup dan punya waktu, saya akan datang dan mengunjungi Anda, ucap King Sui tersenyum. Jangan mengatakan hal-hal sial seperti itu. Yun Duan menutupi mulut King Sui dan berkata dengan serius. Mereka masuk ke dalam pavilion. Dia tinggal di tempat ini sendirian. Bangunan itu tidak terlalu besar, dengan total hanya 3 tingkat. Tidak ada kamar di lantai pertama. Hanya ada aula, dapur, kamar mandi dan semacamnya. King Sui, kamu bisa pergi mencari kamar di lantai 2. Aku akan pergi mandi. Setelah berjalan ke aula, Yun Duan berkata kepada King Sui. Ayo mandi bersama. Saya ingin memilikinya juga. Sebelum Yun Duan bisa menjawab, King Sui mengangkatnya dan menuju ke kamar mandi. King Sui, Yun Duan memanggil beberapa kali dengan malu-malu dan kemudian memasuki kamar mandi dengan King Sui menyeringai. Kamar mandi itu tidak terlalu besar atau sangat kecil. Ada bak mandi besar dengan panjang 6 kaki dan lebar 4 kaki. Melihat wanita merah yang memerah di pelukannya, King Sui memperhatikan bahwa dia sedikit gelisah saat ini. Dia sendiri menganggapnya lucu. Dia tahu bahwa ini karena dia tidak begitu akrab dengan wanita ini, meskipun mereka telah menghabiskan malam bersama sebelumnya. King Sui masih menggendong Yun Duan tetapi dia sudah mencium bibirnya sementara tangannya mulai melepaskan pakaiannya. Mungkin karena dia tahu bahwa King Sui akan segera pergi sehingga Yun Duan tidak menolak terlalu banyak dan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Dengan sangat cepat, mereka berdua menanggalkan pakaian. Dia memiliki kulit putih salju yang indah dan sosok yang anggun dan melengkung. Dia hangat saat disentuh dan perasaan lembut membuat King Sui terpesona. Dia melepaskan bibir yang sedikit memerah dan membawanya ke bak mandi. Air di bak mandi hanya mencapai dada mereka, meninggalkan tubuh bagian atas Yun Duan di atas air. King Sui tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dan meraih puncak seputih salju dan bulat. Wajah Yun Duan menjadi sedikit merah karena rona merahnya dan panas dari uapnya. Dia mengeluarkan napas beruap dan ada pesona yang tak terlukiskan ditambahkan ke wanita anggun ini. King Sui tidak bisa menahan dorongan itu dan memeluknya, terhubung dengannya. King Sui memandangi wanita yang tidur di pelukannya yang memiliki sedikit kepuasan di wajahnya yang cantik. Dia memikirkan betapa dia sangat menginginkannya sepanjang malam. Untuk berpikir bahwa wanita yang anggun juga akan memiliki sisi gila padanya. Mungkin karena dia tidak akan tinggal lama sehingga dia hanya tertidur beberapa saat yang lalu. King Sui melihat ke langit. Hari sudah larut malam. Ia tak berani bergerak karena takut terbangun keindahan di pelukannya. Hanya setelah Yun Duan tertidur lelap, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal.
buah misterius kedua juga sudah matang sekarang. King Sui melihat dua buah misterius yang dia miliki sekarang. Rasio aliran waktu di alam Valet Jade Immortal telah meningkat sekali lagi, membuatnya lebih cepat untuk tumbuh-tumbuhan obat. Setelah beberapa kultivasi, King Sui berencana menggunakan dua buah misterius. Ketika hanya ada satu, King Sui merasa kemungkinannya terlalu rendah. Dia takut akan terlalu menyedihkan jika dia gagal. Dia meletakkan kedua buah misterius di sampingnya. King Sui masih sangat gelisah. Jika dia cukup beruntung, dia mungkin bisa menerobos ke lapisan surgawi ketujuh. Namun, King Sui tidak memiliki harapan yang tinggi. Dia akan puas jika dia bisa mendapatkan beberapa kemajuan. Meskipun buah misterius hanya memiliki peluang 1% untuk berhasil, ini hanya untuk orang lain. King Sui tidak tahu apa tingkat keberhasilannya, tetapi itu pasti akan lebih tinggi dari 1%. Dia memiliki alam Valet Jade Immortal yang terikat bersama dengan hidupnya. Hanya ini saja akan meningkatkan tingkat keberhasilannya. Selain itu, ia juga memiliki energi alam dan keadaan seperti gunung yang tak tergoyahkan. Faktanya, masih ada satu hal yang berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan. Bersambung.